Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mengakhiri doa puasa kita pada hari ini, mari kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, saudara, yang terambil dalam Kolose pasal yang kedua, yang membawa Alkitab saudara bisa membuka dan menyimak pembacaan ayat ini. Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6 mulai dan yang ke-7. Di sana dituliskan demikian. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah saudara, hari-hari ini dengan keadaan dunia yang ada, manusia dilanda dengan ketakutan. Hari-hari ini dengan berbagai peristiwa yang terjadi, ya, termasuk mungkin peristiwa-peristiwa fenomena alam, ya, di mana kita ketahui bahwa ada sebuah peristiwa di NTT, di Kupang sana, dengan adanya gejala alamnya siklus seroja, ya. Ini peristiwa alam yang ekstrim, ya, sehingga terjadi banjir bandang, ya, ada gelombang yang besar, dan ini menimbulkan ketakutan tersendiri pada manusia. Selain adanya pandemi, bahkan ada hal-hal yang lain, ya, keadaan usaha yang mungkin hari-hari ini agak susah, sehingga timbul berbagai ketakutan, timbul berbagai kecemasan, dan ini merongrong kehidupan manusia. Tidak hanya itu saja, manusia hari-hari ini takut dan cemas dengan masa depan hidupnya. Takut dan cemas dengan berbagai cita-cita maupun harapan yang belum tercapai. Karena manusia ini hari-hari ini banyak, ya, karena mungkin didorong dengan obsesi, ya. Manusia hari-hari ini banyak terpengaruh dengan terobsesi dengan si A, terobsesi dengan si B, ya, terobsesi dengan pergaulan yang ada, sehingga ada pencapaian, ya, ada hal yang mau dicapai. Mau seperti si A, mau seperti ini, si ini, mau memiliki ini. Saya punya cita-cita, saya kalau sudah bekerja, saya mau pekerjaan yang beginilah. Karena terobsesi dengan orang lain. Saya mau cari, kalau dia seorang anak muda, saya kalau mau cari jodoh, ya tipenya, ya mukanya dia agak miring kanan sedikit atau miring kiri sedikit, ya, bentuknya segitiga. Terobsesi. Saya kalau mau cari jodoh, kalau mau cari cewek, ya yang orang-orang Korea sedikit lah. Terobsesi, saudara. Sehingga ini menimbulkan dorongan, ya, mau mencapai, dan belum tercapai, dan timbul ketakutan, timbul kecemasan. Nah saudara, inilah keadaan manusia. Sehingga melihat ketakutan ini sedang menguasai umat manusia, maka sebuah ketenangan itu sesuatu hal yang mahal. Karena manusia diliputi dengan kecemasan, maka ketenangan itu menjadi berarti bagi manusia. Karena hari-hari manusia, ya, dilewati dengan hari-hari yang penuh dengan kebimbangan, kekhawatiran.
Sehingga seolah-olah mencari ketenangan hidup itu sulit. Dan manusia berusaha untuk mendapatkan ketenangan hidup. Bahkan ada beberapa orang yang mengukur ketenangan hidup itu, mereka pikir mereka akan dapatkan dengan mereka bisa mencapai harapan-harapan hidup mereka. Oh, saya nanti kalau sudah begini, saya baru tenang ya, saya baru puas. Nanti kalau saya sudah dapatkan ini, saya baru lega. Tapi sebenarnya ketenangan hidup di dunia ini saudara tidak akan bisa dapatkan selama saudara melihat dan mengukur ketenangan hidup itu pada hal-hal yang sifatnya lahiriah. Padahal ketenangan itu tidak bisa diukur dengan ukuran-ukuran seperti itu. Manusia diliputi dengan ketakutan. Ada masalah, ada pergumulan dalam usaha-usaha, dalam pekerjaan, mungkin dalam rumah tangga. Sehingga hidup ini tidak tenang. Tetapi yang saya mau katakan pada kesempatan kali ini, ketenangan hanya kita dapatkan yaitu di dalam Yesus Kristus. Ya, hanya di dalam Yesus. Makanya Paulus sampaikan ini kepada kita ya. Paulus katakan, kamu telah menerima Kristus Yesus. Kita adalah orang-orang yang telah memiliki Yesus. Kita adalah orang-orang yang telah percaya kepada Yesus. Maka kita akan mudah mendapatkan ketenangan itu. Dengan cara apa? Ikuti kehendaknya. Ikuti kehendak Tuhan. Maka kita akan mendapatkan ketenangan hidup itu. Ikuti keinginannya. Ada beberapa kehendak Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan bagi kita. Yang pertama, di dalam ayat yang ke-6 tadi, Paulus berkata, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kata tetap di sini ini berarti bertahan. Ya. Kata tetap ini berarti stay pada posisi yang sudah ada. Yesus katakan orang yang bertahan sampai pada kesudahannya dia akan selamat. Bertahan, tetap pada posisinya, tetap pada keyakinannya, tetap pada statusnya. Hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Artinya keberadaan kita di dalam Yesus itu jangan kita ubah. Kita harus yakinkan bahwa kita tetap ada di dalam Yesus. Kita tidak mau bergeser dari keadaan kita di mana kita di dalam Yesus. Kita tidak mau berubah. Kita mau tetap di dalam Yesus. Nah, ini kehendak Tuhan. Ini keinginan Tuhan, supaya Tuhan mau kita tetap ada di dalam Dia. Jika kita mau mendapatkan ketenangan, kita harus tetap ada di dalam Yesus. Jangan tinggalkan Yesus, ya. Jangan tinggalkan posisi ini. Mari kita ada di dalam Yesus. Yang kedua, ayat yang ke-7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Pohon itu ya, kalau dia sudah berakar, pohon itu kalau akarnya sudah masuk, dan apalagi pohon itu dia tumbuh dan berakar di tepi ya, seperti Ibu Gembala sampaikan beberapa waktu lalu, pohon yang hidup itu, pohon yang baik yang akan hidup bertunas dengan baik itu kalau dia ditanam di tepi, di pinggiran aliran air, bukan di dalam air, bukan di tengah air, tapi di tepi. Nah, pohon itu kalau dia sudah berakar, maka dia akan mengalami pertumbuhan, dia akan tetap hidup, sekalipun ditebas, sekalipun dipotong, dia tetap akan bertunas.
Ada sebuah pohon ya yang ada di halaman gereja ini. Saya coba untuk membuat pohon ini mati. Saya coba tebang, tapi tidak bisa juga. Beberapa minggu, bulan kemudian dia bertunas lagi, tumbuh lagi. Kenapa bisa? Karena pohon itu dia sudah berakar. Nah, ini gambaran yang baik ya. Kalau keinginan dan kehendak Tuhan supaya kita mau mendapatkan ketenangan, yaitu yang kedua, kita harus berakar di dalam Yesus. Karena hidup yang berakar di dalam Yesus itu adalah hidup yang kuat dan tidak mudah dipengaruhi, tidak mudah layu, tidak mudah mati sekalipun datang cobaan kekeringan, sekalipun datang masalah, angin ribut, dia tidak akan roboh karena dia sudah kuat. Sekalipun ketakutan melanda dunia ini, tetapi dia tidak terpengaruh, dia tetap tenang. Sekalipun ada masalah dalam rumah tangga, ada masalah persoalan dalam rumah tangga, dalam usaha pekerjaan, dia tetap kuat, dia tidak takut dan dia tidak khawatir. Karena dia berakar di dalam Tuhan Yesus, dia menjadi pribadi yang kuat. Ini yang kedua ya. Untuk mencapai ketenangan, kita harus berakar. Yang ketiga, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang diajarkan kepadamu. Perhatikan, hendaklah kamu bertambah, ya. Sesuatu yang sifatnya bertambah pada hal-hal yang baik itu semua manusia inginkan. Kalau saya punya duit di dompet ini bertambah, saya senang. Nah, kalau saya punya umur bertambah, oh saya senang, saya bahagia. Kalau kesehatan saya bertambah, saya senang, tambah sehat. Kalau saya makannya bertambah, suka. Ya, kalau makan kong tambah. Nah, coba kalau saudara makan kok tidak dikasih obat tambah, paling mengeluh, masih mau suka tambah, masih lapar, tapi sondak saya tambah. Bertambah, yang artinya tidak hanya begitu-begitu saja. Untuk mendapatkan ketenangan, yang ketiga, kehendak Tuhan, keinginan Tuhan, Tuhan mau dalam kehidupan kita supaya iman kita bertambah teguh. Bertambah, iman kita bertambah teguh, tambah kuat. Yang tadinya ibadah sebulan sekali, ya, untung-untungan lihat gereja, pas kebetulan lewat baru masuk gereja. Tapi kalau dibilang bertambah teguh, bertambah, setiap minggu sekali saya ibadah. Terus bertambah. Wah, tidak hanya seminggu sekali. Lihat ada kegiatan apa saja, saya ikuti, saya hadir. Bertambah. Yang tadinya doa, ya, nanti dapat ingat, nanti sadar kamari, berdoa baru mau berdoa. Tapi kalau dibilang bertambah, maka setiap hari bangun pagi saya berdoa. Tidak hanya itu saja, terus mau bertambah, maka setiap saat saya membangun hubungan doa dengan Tuhan. Itu bertambah, saudara. Kalau hanya monoton begitu-begitu saja, itu tidak bertambah namanya. Itu statis. Hanya berjalan di tempat. Mau bilang mundur tidak, bilang maju tidak. Saya pernah katakan lalu, itu adalah pribadi yang suam-suam kuku. Mau bilang panas tidak, dingin tidak. Tapi kalau bertambah itu ada sesuatu yang meningkat di dalam kehidupan kita. Kerohanian kita bertambah, kita tambah rohani. Yang dulunya tidak tahu baca Alkitab, cuma baca Alkitab pas kemudian ada yang posting baca.
Tapi karena mau bertambah, maka setiap hari saya mau buka Alkitab dan saya mau baca dan renungkan. Itu namanya bertambah. Ada sesuatu yang meningkat, bukan berkurang, tapi bertambah. Nah, jika engkau imanmu bertambah teguh di dalam Tuhan, engkau akan mendapatkan ketenangan. Kemudian yang keempat, yang terakhir, ya, Paulus katakan tentang kehendak Tuhan atau keinginan Tuhan. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Melimpah. Melimpah, kalau orang sini bilang melimpah itu apa? Tabuang-buang, Billy, melimpah. Kalau ambil air minum, kong sampai tabuang-buang itu melimpah. Kalau cuma di pantak gelas itu kau melimpah. Melimpah. Yang artinya seluruh kehidupan kita ini penuh dengan ucapan syukur. Tidak nanti hal-hal tertentu. Oh, kalau dapat kado baru mengucap syukur. Kalau di orang panggil traktir makan, oh terima kasih Tuhan. Pas-pas. So lapar, pas-pas tidak ada doi. Orang panggil makan, aduh terima kasih Tuhan. Boleh juga kalau orang panggil traktir dulu, kalau dia tidak panggil traktir, dia panggil makan kong suruh bayar masing-masing, no. Hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Ini penting saudara. Karena orang yang tenang itu orang yang memiliki ucapan syukur. Orang yang raut mukanya itu terlihat ceria. Karena kalau orang mengucap syukur itu pasti raut mukanya ceria. Kalau ketemu orang dia senyum-senyum tidak. Apalagi DP mata dia kasih ngelotot kemari. Duh, kenapa? Ada stres terus dia. Sadiki-sadiki memutung, sadiki-sadiki mengeluh. Itu bukan orang yang mengucap syukur. Itu tidak melimpah dengan ucapan syukur. Kalau engkau melihat ketenangan di dalam hidupmu, mari bawa hatimu dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Buat hatimu melimpah dengan ucapan syukur, maka engkau akan mendapatkan ketenangan.